Untuk memeluk kamu, nak. Sebagai pengobat rindu. Jaga! Usir mereka! Ya, Pak. Ya, Pak. Jaga! Boncel. Bu, maaf. Jangan membuat Bapak marah. Mama yakin si Boncel ini anakku. Dia malu mengakui aku orang tua yang melahirkannya. Tapi hukum Allah, murka Allah, Sudah, Ma. dia akan menyesali semua perbuatannya. Dan seluruh isinya ini akan menjadi saksi atas sakit hatinya kita akibat perbuatan si Boncel. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ma! Jangan tinggalkan aku, Ma. Lebih baik aku mati, ya Allah, daripada harus mendengarkan berita seperti ini, ya Allah. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Apa artinya semua ini? Apa artinya kedudukan kalau harus menyakitkan seperti ini? Aku mau pulang. Masya Allah, Pak Boncel. Pak. Hei, di mana emak dan bapakku? Ma, bapak, di mana kalian? Maaf, Cel. Kedua orang tuamu sudah wafat. Jadi, kedua orang tuaku sudah meninggal. Benar. Ketika mereka pulang dari Banten, mereka jatuh sakit. Iya, gak lama setelah itu, Mak Boncel wafat. Kemudian disusul bapakmu. Terlalu kamu ini. Kamu ini gimana sih, ha? Kerja begini saja kamu gak becus? Iya, emangnya dengan salah beli kayak gini itu gampang kamu ganti, ha? Apalagi nama. Ini lihat, anak kalian. Kenapa namanya jadi anak kalian nih? Maaf, Pak. Maaf, Bu. Nanti insya Allah kalau saya ada rezeki akan saya ganti, Bu. Hei, dengar. Ini kan buat acara ulang tahun nanti sore. Iya, lagi pula mau kamu ganti pakai apa? Hah? Kamu pikir harga kue ini berapa? Ini sama dengan 3 kali lipat gaji kamu. Ya sudah, biarkan saja. Kalau memang dia mau ganti, itu artinya dia tidak akan terima gaji selama 3 bulan. Maaf, Pak. Ampun, Pak. Saya benar-benar tidak tahu nama non Ana, Pak. Ampuni saya, Pak. Maafkan saya, Pak. Hei, jangan sentuh kakiku. Tolong, Pak. Jangan potong gaji saya, Pak. Nanti kami mau makan apa, Pak? Istri saya lagi sakit, Bu, Pak. Ampuni saya. Hah, makan saja kue ini sama kamu. Ini. Ampun, Pak. Ayo. Tega sekali Pak Karta memperlakukan Bapak. Gara-gara kue ulang tahun anaknya, Bapak harus membayar dengan gaji Bapak selama 3 bulan. Mak, minum dulu supaya tenggorokannya nggak sakit. Bapak nggak tahu lah, Mak. Mungkin udah menjadi nasib kita. Orang miskin seperti kita ini selalu saja diperdaya oleh orang-orang kaya. Pak, lebih baik Bapak berhenti saja kerja dari Pak Karta. Bapak cari pekerjaan lain saja, Pak. Aduh, gak bisa, Mak. Yang namanya hutang itu dibawa mati. Apalagi Pak Karta, orangnya pelit. Biar sudah keluar kerja juga pasti ditagih. Astagfirullahaladzim. Ma,
Bapak, biar Oncel yang gantiin pekerjaan Bapak di rumah Pak Karta. Apa? Kamu mau gantiin Bapak? Ya Pak, Oncel ngeliat Bapak nggak kuat kerja lagi. Oncel, terima kasih ya. Kamu memang anak yang berbakti. Semoga Allah membalas kebaikan kamu. Semoga kamu diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi hidup ini. Iya. Apa? Jadi bapakmu minta berhenti kerja? Enak saja dia. Setelah dia berhutang 3 bulan gaji sama saya, terus dia mau kabur, begitu? Bukan begitu Pak maksudnya. Alah, maksudnya apa? Hah? Kalian pikir saya ini orang tolol? Hah? Dasar. Maksudnya, biarpun Bapak saya tidak bekerja di sini, tapi saya mau gantiin Pak. Alah, gantiin apa? Memangnya kamu bisa kerja apa anak kecil? Hah? Kerja apa saja saya bisa, disuruh apa aja saya mau. Ya sudahlah kalau gitu, bagus. Tapi kita lihat saja sampai sejauh mana kemampuan kamu. Boncel, Ya Mbok, ayo makan dulu. Makannya sudah disiapkan. Kamu tinggal makan. lagi nanggung Mbok. Cel, Boncel, ayo makan dulu. Itu makanannya sudah Mbok siapkan di meja. Mbok yang sediain. Makasih Mbok. Cel, itu makanannya dimakan dulu. Nanti basi loh. Seharian kamu kerja nanti letoy. Iya Mbok. Ngapain kamu di sini? Siapa yang suruh kamu makan? Meja makan lagi. Ya. Saya yang suruhnya. Soalnya si Boncel sudah seharian bekerja. Saya takut dia kecapean. Heh, diam kamu. Aku gak nyuruh kamu ngomong. Dengar, kamu itu kerja di sini baru sehari. Itu pun gantiin bapak kamu bayar utang sama aku. Jadi tugasmu di sini tuh cuma buat kerja, bukannya makan. Tahu? Mbak, iyanya. Heh, kamu awas kamu ya. Sayang, sabar ya. Ayo kita makan di dapur. Cel, ayo makan. Boncel. Masa kita makan itu doang? Enakan kita jadi orang kaya seperti Pak Karta. Makannya daging, ayam, telur. Masa makan begini doang? Ikan, sambal, garam. Boncel, tidak baik membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Allah paling tidak suka pada orang yang tidak pandai bersyukur. Ya? Betul, Cel. Nilai keimanan dan ketakwaan itu lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan isinya. Mudah-mudahan masa depanmu lebih baik daripada masa depan emak dan bapak ya. Ayo makan.
Ayo nak, makan. Habiskan ya. Enak kan? Aduh. Aduh. Kamu kenapa, Cah? Kamu sakit? Kamu belum makan ya? Aku belum makan. Astagfirullahaladzim. Pekerjaan kamu kan berat, Cil. Kalau kamu belum makan, nanti sakit. Buruan deh ke dapur minta makan sama Bomin. Ya? Pak Karta bilang Oncel gak boleh makan, harus beli. Tapi Oncel gak punya uang. Masya Allah, tega benar Pak Karta. Hei, pada ngapain kalian di situ, ha? Bukannya kerja malah ngobrol di sini. Hei, Kohir, kamu mau gaji kamu saya potong, ha? Tidak, Pak, tidak. Ya sudah, kerja sana. Iya. Sana. Iya. Kamu lagi. Sini, pasti kamu yang ngajak ngobrol si Kohir itu, ha? Bukan, Pak, bukan. Alah, bohong. Bapak sama anak sama saja. Aduh. Dasar anak gak berguna. Gak tahu diuntung kamu. Hei, sekali lagi kamu ketahuan ngobrol di waktu kerja, hutang bapakmu aku tambahin jadi 4 bulan gaji. Tahu? Kamu ingat apa yang harus kamu beli? Hah? Ingat. Ada duit 100.000. Jangan lupa kamu beli ikan mas 1 kilo. Nih. Ya udah sana. Kau nyebrang hati-hati, punya mata gak sih? Ya Allah, kok diem aja, gak punya kuping apa? Ya, Gila tuh orang, dia ngelamun. Oh, dia marah-marah. Dasar orang aneh. ya Allah. Barang belanjaannya rusak semua. Bu Karta bisa marah. Oncel takut kalau dihukum. Oncel mau kabur aja. Ya Allah, Oncel ada di mana? Mak, Bapak, Oncel takut. Oncel takut.
Rupanya kau bersembunyi di sini, serigala busuk. Maju! Makasih ya. Ma, lu udah makan belum? Belum. Hei, bangun. Mana? Makan dulu. Makan dulu. Ayo. Ini makan dulu. Saya tahu kamu pasti lapar. Makanlah. Jadi kamu dari kandang Osi dan tidak tahu kamu mau kemana? Ya Pak, saya mau cari kerja, bantuin orang tua saya. Mau cari kerja? Ya, yang halal. Jadi anak itu kamu temukan di hutan? Iya. Ia hampir saja dimakan serigala yang sudah lama menjadi buruan kami. Yang telah beberapa kali membunuh warga setempat yang sedang mencari kayu di hutan. Oh ya? Iya. Seandainya di tempatmu masih membutuhkan orang, mungkin kamu bisa pakai dia. Kelihatannya dia anak yang baik. Ya, kebetulan aku sedang membutuhkan tenaga untuk jadi kuli angkut. Tapi, apa dia mau? Kita tanyakan saja sama dia. Jang, sini dulu. Ayo duduk. Jangan malu-malu. Ayo duduk. Siapa namamu? Boncel, Pak. Boncel? Iya, Pak. Boncel. Kamu mau jadi kuli angkut? Oh ya, mau, Pak. Bagus. Boncel, beliau ini sahabat baik saya. Dan dia punya toko yang besar. Jadi, kamu bisa bantu-bantu beliau. Terima kasih, Pak. Saya berjanji, saya akan bekerja sekeras mungkin. Oh, bagus. Bagus. Kalau begitu selamat bekerja di tempat Bapak ya. Ya. Iya. Ih, dingin. Cel, istirahat, Cel. Cel, istirahat. Tanggung, Kang. Tinggal 3 lagi. Makasih ya, Bang. Ya. Bang, satu bang. Ya. Lihat tuh si Boncel. Anak itu benar-benar baik dan tahu balas budi. Anaknya rajin, nggak pelit lagi. Boncel, Iya, Kang. suruh jemput Asep di sekolah. Iya, Kang. Ya. Woi. Tuh, lihat tuh. Hei, siapa kalian? Gue tahu, lu pasti anak orang kaya dan juga banyak uang kan? Ayo bagi uangnya. Apa? Uang? Ya, cepat. Kasih. Kalau enggak, gue bikin banyak loh. Aku tidak punya uang. Malah aku nggak pernah dikasih uang sama orang tua. Wah.
Kenapa? Kalian! Jangan berani pegang-pegang Den Asep. Siapa lu? Kurang ajar. Lu berani nantangin gue, ha? Aden gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Cel. Makasih ya, Cel. Kamu udah nolongin aku. Ya, Aden, kita pulang yuk. Yuk. Mudah-mudahan aku bisa menulis, membaca, dan berhitung seperti Den Asep. Jadi orang pintar itu akan disenangi dan disegani orang-orang. Begitu kata emak sama bapak. Den Asep kemana ya? Kok nggak ada? Astagfirullahalazim. Aden bikin kaget aja. Kamu lagi belajar menulis, Cel? Iya. Jangan malu, Cel. Aku nggak marah kok. Kamu melihat aku lagi belajar, kan? Malah aku senang dan bangga. Ayo teruskan belajarmu. Iya deh. Kalau kamu nggak ngerti, tanya aku aja. This is spoon. That is table. Bukan table, tapi table. Oh iya, table. Hah? Maaf. Table. Ini pohon mangga. Maaf Pak, memang saya yang menulis nama-namanya di pohon. Saya ingin belajar, nulis, membaca, dan berhitung. Biar gak dibilangin anak bodoh. Boncel, bawa semua hasil tulisanmu ke ruang kerja Bapak. Buat apa Bapak melihat tulisan saya? Sudah, jangan banyak tanya. Bapak hanya ingin melihat hasil tulisanmu. Cepat ya. Iya. Maaf Pak, saya belajar banyak dari Den Asep. Tapi mohon jangan keluarkan saya dari kerjaan. Siapa suruh kamu duduk, ha? Maaf Pak, maaf.
Duduk, Boncel. Duduk. Boncel. Siapa yang mau mengeluarkan kamu dari sini? Justru Bapak malah mau menaikkan jabatanmu. Kamu mau jadi pengantar surat? Apa? Pengantar surat? Iya. Mau, Pak, mau. Iya, kalau kamu mau, begini. Besok kamu ikut Bapak ke kantor Bupati, ya? Ya. Kebetulan Bupati Cianjur sedang membutuhkan tenaga untuk pengantar surat. Hah? Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boncel, apa kabar, Cal? Baik, Den. Kok jarang main kesini sih? Kenapa? Ya, habis banyak surat yang harus diantar, Den. Ayo, masuk. Ya, saya juga kadang-kadang pulang sampai sore, Den. Saya juga sering diajak rapat sama Pak Bupati, Den. Diajak rapat? Iya. Wah, hebat Boncel sekarang seperti orang penting saja. Ayo, masuk. Jangan, Den, di sini aja, Den. Ya udah, silakan duduk. Iya, Den. Oh iya, saya kemari ingin menyampaikan kabar baik buat Bapak. Kabar baik? Apa? Saya diangkat jadi juru tulis, Den. Juru tulis? Iya. Waduh, hebat bener kamu bisa jadi juru tulis ya. Ini kan semua berkat Den Asep juga. Dulu Aden pernah mengajarkan saya membaca, menulis, dan juga berhitung. Terima kasih, Den. Bisa aja kamu. Oh ya, Cal. Begini, kehidupan kamu sekarang kan sudah lumayan. Tapi kenapa kamu nggak pernah menjenguk kedua orang tua kamu di kandang besi? Orang tuaku? Aku rasa mereka semua pasti merindukan kamu, Cel. Karena sudah bertahun-tahun kan kalian nggak pernah ketemu. Oh iya, Cel. Kalau nanti kamu pergi ke sana, jangan lupa ajak aku ya. Kok malah bengong sih? Bukankah udah kewajiban kita untuk menjenguk orang tua? Apalagi berbakti pada mereka. Iya, kan? Den, benar. Saya mau ke sana. Tapi nanti dulu. Saya akan membuat kejutan sama Mas sama Bapak. Nanti setelah saya mendapat kedudukan yang cukup tinggi, baru saya akan menjenguk mereka. Saya akan membawakan baju-baju dan oleh-oleh yang banyak, Den. Kalau saya ke kandang besi, saya pasti akan mengajak Aden. Jangan khawatir. Gitu dong, itu baru Boncel. Saya permisi, Den. Iya. Hati-hati ya. Iya. Mengingat kecakapan dan profesionalisme yang ditunjukkannya selama ini, maka dengan ini saya memutuskan untuk mengangkat saudara Boncel menjadi jaksa di kabupaten kita ini. Maaf Pak Bupati. Ya, ada apa? Apakah keputusan Bapak sudah dipikirkan dengan baik? Bukankah seorang jaksa harus dari kalangan ningrat dan berpendidikan tinggi? Justru hal ini sudah saya pikirkan dengan baik. Gampang saja. Saudara Boncel kita ganti namanya dengan nama yang berbonding-rat. Maksud Bapak? Saudara Boncel, saat ini juga kita ganti namanya dengan Wirajaya. Bagaimana dengan pendapat kalian? Bagaimana? Ada yang tidak setuju dengan pendapat saya? Baiklah. Karena tidak ada yang berkomentar, maka kalian saya anggap setuju dan menerima hasil keputusan rapat, yakni mengangkat saudara Boncel alias Wirajaya menjadi jaksa di Kabupaten Bogor. Saya percaya kamu mampu menyelesaikan kasus-kasus penting yang belum sempat diselesaikan jaksa terdahulu. Insya Allah, saya akan memegang teguh amanah yang Bapak berikan kepada saya dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, Pak. Bagus, saya yakin saya tidak salah memilih kamu. Tapi kamu harus membuktikan lewat kerja kerasmu sebagai jaksa. Saya berjanji, Pak. Baiklah. Tapi Wirajaya, kau sekarang menjadi seorang yang terpandang, mapan, dan jabatanmu juga cukup bagus. Kalau boleh tahu, kenapa kamu tidak berniat untuk membina rumah tangga? Sampai sekarang saya belum berniat untuk punya istri, Pak. Karena saya takut punya istri hanya akan menghambat lajunya karir saya, Pak. Ya, baiklah. Saya kira pembicaraan kita sudah cukup sampai di sini. Iya, Pak. Oh ya, Wirajaya. Hari ini juga kamu bisa menempatkan rumah dinas kamu yang baru.
Terima kasih, Pak. Saya permisi. Ya. Oh ya, Wirajaya. Ya, Pak Bupati. Kalau boleh saya tahu siapa nama kedua orang tuamu? Karena saya butuh untuk melengkapi surat keterangan pergantian nama kamu dari Boncel menjadi Wirajaya. Kedua orang tuaku sudah nggak ada, Pak. Tulis saja di surat keterangan, kedua orang tuaku sudah wafat. Saya permisi, Pak. Silakan. Aku sudah tidak membutuhkan kedua orang tuaku lagi. Kedua orang tuaku pasti sudah lama meninggal. Apalagi sekarang aku sudah menjadi Wirajaya. Si Boncel sudah lama mati. Aku takut masa laluku diketahui semua orang, terutama Pak Bupati. Boncel, tega kau mengatakan orang tuamu sudah meninggal. Tega kau tidak mengakui orang tua. Kembalilah di jalan yang benar, anak. Tega kau. Ma! Sudah tidak ada. Mereka sudah lama mati. Aku kini hidup sebatang kara. Sudah lama mati. Ya, orang tuaku sudah lama mati. Aku beli ini aja. Embernya enggak. Oh, jadi Nah, ini aja. ya semoga awet ya Bu ya. Ini uangnya. Makasih. Iya. Ibu ambil apa? Ambil ini aja. Oh Ini uangnya. iya, ya. Makasih Iya. Bu. Ember-ember jual murah. Ayo siapa lagi? Ember-ember. Ember-ember. Ayo ibu-ibu, murah saja. Ember-ember. Ember-ember. Ayo ibu, kumpul sini kumpul. Jual murah ibu. Mak, ayo mak, beli baskom apa panci? Bentar lagi kan lebaran haji. Memangnya lebaran haji mesti ganti panci dan baskom segala? Yahilah, kan cuma nawarin mak. Siapa tahu baskom mau panci emak udah ngejerit jadi ganti. Masih nggak punya uang untuk beli apapun. Makan aja susah. Kan anak emak satu-satunya juga hilang. Nggak tahu kemana. Hah? Hilang mak? Hilang di mana mak? Kata orang-orang, Boncel hilang. Jatuh ke sungai. Jatuh ke sungai mak? Iya. Kejadiannya sudah lama. Sudah belasan tahun. Sekarang emak dan bapaknya Boncel tinggal berdua. Mak, ini apaan mak? Haus. Minum. Iya mak, capek. Dari tadi teriak-teriakan melulu mak. Iya udah minum aja. Makasih ya mak. Iya. Saya tahu penderitaan rakyat dan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Tapi yang namanya berjualan di pinggir jalan itu akan mengganggu bahu jalan dan mengganggu ketertiban.
Dan kita harus bisa memisahkan keprihatinan dan peraturan. Memang ini menjadi tugas berat. Tapi bagaimanapun juga, kita harus bisa mengatasi masalah ini. Ya, karena semua ini demi kebaikan kita semuanya, iya kan? Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Mari silakan. Silakan. Silakan, Pak. Iya. Waduh, lihat. Itu bupati kita. Rupanya dia lagi keliling pasar, lagi sidak. Betul, saya senang punya bupati yang baik, seperti Bupati Wirajaya. Orangnya baik, pelayanan buat warga juga baik, dan bikin peraturannya juga tidak menyusahkan rakyat. Nanti kalau ada pemilihan lagi, bupatinya dipilih lagi dong. Kan bupatinya baik. Tentu atuh Mang, pasti kita pilih pemimpin yang perhatian pada rakyatnya. Nah, gitu dong. Yuk. Mari, Pak. Ya. Mari, Pak. Wah, pengalamanmu luas juga. Nanti bisa kamu ceritakan pada anak cucumu. Si bapak bisa aja. Ya, siapa tahu aja anak cucumu jadi pegawai pemerintahan. Ya kan? Oh iya ya Pak. Siapa tahu anak sama cucu saya nanti kerja di pemerintahan ya Pak. Iya. Si bapak, mana bisa? Kalau mau jadi pejabat pemerintah, dia harus dari golongan orang ningrat. Pendidikannya juga harus tinggi. Ah, enggak Mak. Malah nih Mak, Pak. Dulunya Bupati Wirajaya itu orang biasa kayak kita. Berkat keuletan sama ketekunan dia, akhirnya dia diangkat jadi Bupati Wirajaya sekarang. Kamu ada-ada aja. Nih Pak, ada cerita lagi. Malahan dulunya dia itu tukang kebun di Cianjur. Nah, terus diangkat jadi pengantar surat. Nah, sekarang jadi Bupati di Banten Kulon, Pak. Masa saya bohong cerita kayak gitu? Hebat juga tuh anak. Oh iya Pak. Kalau saja anakku masih hidup, sekarang ini mungkin dia sudah dewasa. Badannya tinggi, wajahnya cukup tampan. Makasih, Mak. Walaupun ada tanda hitam di pipi kanannya. Tanda hitam di pipi kanannya, Mak? Iya. Coba, Mak, ulangi tanda-tanda anak Mak. Di pipi kanannya ada tanda lahir hitam bulat. Kalau tersenyum, manis sekali. Apa Mak yakin? Anak Mak mati di sungai? Karena mayatnya tidak pernah ditemukan. Jadi Mak gak yakin. Itu kan cuma kata orang. Namanya beda. Tapi ciri-cirinya sama yang bilang emak. Umurnya kalau mendengar omongan Mak Boncel hampir sama dengan Bupati Wirajaya. Atau ini kebetulan ya? Coba kamu ceritakan bagaimana ciri-ciri Bupati Wirajaya itu. Ciri-cirinya badannya tegap, kekar, dan kulitnya putih. Terus di pipi kanannya ada tanda lahir warna hitam. Boncel. 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 Mak, istighfar, Mak. Dia belum tentu anak kita. Mak, istighfar. Sadar, Mak. Istighfar, Mak. Istighfar. Sudahlah, Mak. Sudah. Kita ini orang miskin. Nggak mungkin serupa dengan Bupati Wirajaya itu. Ibu jangan gampang mengambil kesimpulan. Bupati Wirajaya itu bukan Boncel. Ya? Aku ibu kandungnya, Pak. 9 bulan lebih 10 hari aku mengandungnya, Pak. 3 tahun aku menyusuinya hingga darahku kuat mengalir dalam dirinya. Aku ibu kandungnya, Pak. Aku yakin dia belum mati, Pak. Aku yakin dia belum mati. Sudah, Mak. Istighfar. Istighfar.
Bapak percaya sama emak. Ya, tapi kita cek dulu kebenarannya. Ya. Kalau begitu, kita pergi ke Banten Kulon, Pak. Kita temui Bupati Wirajaya. Kalau sudah ketemu, kita bisa tahu dia anak kita atau bukan, Pak. Aku bisa mengenalinya, Pak. Aku bisa mengenalinya. Ayo, Pak, aku ingin bertemu. Tunggu dulu, Mak. Tunggu dulu. Pedagang kelontong itu kan sudah memberitahu alamat Bupati. Nggak ada salahnya kita cek dulu kebenarannya. Kita tanya sama temannya Boncel yang waktu kerja di Pakarta dulu, ya. Maksud ibu, saya harus menceritakan kembali tentang si Boncel yang sudah meninggal itu. Ibu selalu yakin kalau Boncel itu belum meninggal. Ibu punya keyakinan itu dari mana? Kasihan arwah si Boncel kalau kita masih mengungkit kejadian itu. Sudah lama, tenang. Perkataan si Kohir itu tidak ada salahnya. Si Kohir yakin kalau anak kita sudah meninggal di sungai. Ya tapi mana, Pak? Apa buktinya? Kamu pernah melihat si Boncel itu hanyut ke sungai atau terjebur di jurang? Pernah? Pernah kamu lihat? Atau ada orang yang menemukan jasadnya? Tenang, Ma, tenang. Saya nggak tahu pasti, Bu, Pak. Tapi waktu itu si Boncel disuruh Bu Karta pergi ke pasar. Sejak itu dia tidak pernah lagi kembali ke rumah Pak Karta. Ini, Mak. Minum dulu. Aduh, jalannya pelan-pelan, Mak. Yuk. Oh, sungguh kasihan seorang ibu. Ia mencari anaknya yang telah pergi jalan tertati-tati demi anak tercinta. Pergi entah kemana langkah membawa. Ia mencari anaknya yang telah pergi jalan tertati. Ayo mari Pak, silakan ini ya Pak. Iya benar-benar. Yang ini Banten Pak. Oh yang ini. Iya. Anak tercinta. Oh, iya. Terima kasih ya Pak. Ya. Pergi entah kemana langkah membawa. Ibu, maaf, mau nutup? Iya Pak. Oh sungguh kasihan seorang ibu. Berapa lama lagi, Pak? Sebentar lagi, Mak. Kaki Emak udah pegel semua. Aduh. Pada pegel Sabarlah, semua. Mak. Bukankah ini keinginan Mas sendiri? Hah? Setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanannya, Mak. Anggap aja ini perjuangan kita untuk menemui anak kita, ya? Iya ya, Pak. Aku tidak bisa membayangkan akhirnya kita bisa bertemu dengan anak kita, Pak. Dia pasti sangat rindu. Dia pasti akan merangkul kita, Pak. Mbak yakin, Pak, si Boncel pasti akan meminta kita untuk tinggal di Banten Kulon, Pak. Kalau saya punya firasat lain, Mak. Jangan-jangan sifat si Boncel anak kita sudah berubah. Ibarat siang dan malam. Kalau betul Bupati Banten Kulon itu adalah si Boncel anak kita,
Kenapa dia tidak pernah mengunjungi dan mengirim berita untuk kita, Ma? Pak, sudahlah Pak. Dari kemarin Bapak bicaranya ngawur terus. Dingin Pak. Ma. Itu. Manusia, kau akan menjadi makanan lezat buat makan malam. Jangan makan kami. Jangan makan kami. Tolong jangan makan kami. Kami ini jauh-jauh dari kandang besi. Hanya ingin menemui anak kami. Tolong. Menemui anak kalian? Iya. Iya. Sudah belasan tahun kami tidak pernah bertemu. Sekarang kami punya kesempatan untuk bertemu. Tolong. Kami sudah rindu. Kami ingin bertemu anak kami. Tolong. Baiklah. Sekarang pergilah dan temui anak kalian. Semoga kalian bisa bertemu dan kalian hidup bahagia. Terima kasih. Ayo, Pak. Kita pergi dari sini. Cepat, Pak. Jadi, Bapak dan Ibu dari kandang besi jauh-jauh datang ke sini dengan berjalan kaki? Iya. Tadinya kami naik angkot. Tapi karena kehabisan uang, terpaksa kami jalan kaki. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Memangnya Bapak dan Ibu ada keperluan apa datang ke sini sampai-sampai Ibu susah payah untuk ke sini? Bapak sama Ibu datang ke sini ingin menemui anak namanya Boncel yang katanya sekarang sudah jadi bupati di Banten Kulon. Apa? Bupati? Iya. Setahu saya, Bupati Banten itu berasal dari Cianjur, bukan dari kandang besi. Tapi menurut ciri-ciri yang diberikan Nak Kohir, sepertinya dia itu ya memang anak Ibu sama Bapak. Begini saja, Bapak dan Ibu besok menemui Bupati Wirajaya di kantornya. Karena kebetulan saya juga bekerja di sana. Kalau begitu, Ibu dan Bapak hari ini menginap di rumah saya saja. Terima kasih. Silakan. Bu. Ya, Pak. Silakan masuk. Silakan, Bu. Terima kasih. Apa? Ada yang mengaku sebagai orang tuaku datang dari kandang besi. Iya, Pak. Mereka masih ditahan di gerbang. Tapi mereka memaksa untuk masuk. Ya sudah, suruh mereka masuk. Biar aku yang menghadapi. Iya, Pak. Apa benar mereka? Kukira mereka sudah tidak ada. Wah, Pak, itu rumah apa kantornya si Boncel ya, Pak? Besar dan megah sekali, Pak. Tapi Mak bingung, Pak. Kok nemui anak aja kok susah ya, Pak ya? Tenang, Ma. Bapak punya firasat buruk. Apakah si Boncel itu mau mengakui kita sebagai orang tuanya atau tidak? Bapak, ngomong apa sih, Pak? Iya, kalau dia memang mengakui kita sebagai orang tuanya, kenapa dia mengaku dari Cianjur, bukan kandang besi? Atau mungkin tandanya saja yang serupa dengan si Boncel anak kita? Sudahlah, Pak. Bapak kok ngomongnya gitu terus, gimana sih, Pak? Mak yakin lalu Rima mengatakan si Boncel itu anak kita, Pak. Mudah-mudahan benar. Bu, Pak. Bagaimana, Pak? Saya sudah melaporkan kedatangan Bapak dan Ibu. Lebih baik Bapak dan Ibu menghadap sendiri saja. Silakan. Iya. Silakan, Pak. Terima kasih, Iya, Pak. Terima kasih, Iya. Pak. Ayo, Pak. Terus saja ke sana. Iya.
Ternyata benar. Mereka orang tuaku. Boncel, Pak. Iya. Boncel. Anak kita, Pak. Harus bagaimana ini? Kurang ajar. Aku bisa malu. Anak kita Boncel. 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 Ini Mak. Ini Mak. Bapak. Siapa kalian? Seenaknya saja kalian mengakui aku sebagai anak kalian. Boncel. Kamu sudah lupa pada emak, iya. Kamu sudah lupa pada Bapak. Jauh-jauh kami datang ke sini. Rindu. Ingin bertemu dengan Bunda. Masya Allah. Ternyata kau benar Boncel, anakku yang hilang. Anakku, kami ini orang tuamu. Kami datang ke sini bukan untuk diberi imbalan. Kami hanya ingin pengakuanmu, nak, bahwasanya kami ini orang tua kandungmu yang telah membesarkanmu. Kalian ini sebenarnya siapa sih? Jangan saya anaknya mengakui saya sebagai anak kalian. Orang tua saya sudah lama mati. Kalian sebaiknya cepat pergi dari sini sebelum saya usir dengan kasar. Orang tua nggak tahu diri. Emak dan Bapak datang jauh-jauh ingin bertemu denganmu, ingin melihat keadaanmu sebelum kami mati. Mak tidak akan penasaran lagi kalau sudah melihatmu. Mak dan Bapak tidak minta apa-apa. Ada apa ini? Mak dan Bapak hanya ingin pengakuan darimu kalau Mak dan Bapak benar-benar orang tuamu, nak. Orang tua nggak tahu diri. Kalian pasti salah alamat. Nama saya Wirajaya, bukan Boncel. Lekas pergi dari sini sebelum saya marah besar. Baik. Mak dan Bapak akan pergi dari sini. Tapi Mak mohon, akui dulu. Kami sebagai orang tuamu, nak. Ingat murka Allah, nak. Ingat hukum Allah. Apa yang harus saya akui? Kalau kenyataannya saya memang bukan anak kalian. Dasar orang tua Sinti. Jangan sembarangan mengakui bahwa saya anak kalian. Lekas pergi dari sini. Ma, lebih baik kita pulang. Tidak ada gunanya mengakui anak yang durhaka ini. Biar nanti hukum Allah yang mengazab perbuatannya. Mak sama Bapak akan pulang. Tapi sebelum Mak pulang, izinkan Mak untuk memeluk kamu, nak, sebagai pengobat rindu. Jaga! Usir mereka! Jaga! Sebaiknya Ibu dan Bapak segera pergi dari sini sebelum Pak Bupati lebih marah lagi. Mari, Bu. Tidak. Tidak. Naluri seorang ibu. Tahu. Aku yakin. Si Boncel ini anakku. Dia malu. Malu mengakui aku. Orang tua yang mengandungnya. Tapi ingat, hukum Allah, murka Allah. Sudahlah. Dia akan menyesali semua perbuatannya. Sudahlah. Sekarang kita pulang. Ya. Mungkin
mungkin sudah menjadi suratan nasib kita seperti ini. Buat emak, kalau dia tidak mau mengakui kita sebagai orang tuanya, tidak apa-apa, Mak. Tapi yang membuat Mak sakit hati, Mak itu sudah diperlakukan seperti binatang, ditendang. Sudahlah, Mak. Anggap saja si Boncel sudah tidak ada, sudah mati. Biar nanti Allah yang membalas segala perbuatannya, Mak. Padahal waktu dia kecil, Pak, Mak itu sering menasihati, tapi sama sekali tidak ada yang berbekas sedikit pun. Boncel, nanti kalau kamu sudah besar, sudah jadi orang pintar, kamu tidak boleh sombong dan lupa diri, Nak. Kamu juga tidak boleh lupa pada orang tua, sebab itu berdosa. Allah akan menghukum anak yang durhaka di neraka jahanam. Panasnya seperti tungku api ya, Mak. Oh, jauh. Api neraka itu jauh lebih panas. Bahkan, menurut Pak Ustadz, perbandingannya seperti pentol korek api yang dijatuhkan ke permukaan bumi, maka bumi akan hangus dan hancur terbakar. Ih, serem, Mak. Serem, Mak. Mama, Mak, Mak, Kamu anak durhaka, anak tak tahu membalas budi orang tuanya. Terimalah hukuman ini sebagai anak durhaka, Boncel. Ya Allah, kenapa aku bermimpi seperti ini, ya Allah? Ya Allah, aku memang anak durhaka yang pantas dihukum, ya Allah. Ya Allah, di mana kedua orang tuaku sekarang, ya Allah? Aku ingin bertemu dengan mereka. Aku ingin minta maaf, ya Allah. Ya Allah, di mana mereka sekarang? Inilah rumah kita. Tempat kita tinggal sampai mati, Mak. Banten Kulon itu bukan tempat bagi orang miskin seperti kita, Mak. Kubur angan-anganmu. Kubur bersama sakit hati yang tidak pernah bisa diobati. Alam, bumi, dan seluruh isinya ini akan menjadi saksi atas sakit hati kita, Mak. Atas tindakan si Boncel.
sayangi diriku hingga ku dewasa. Oh, hingga ku dewasa. Kadang capek, namun tiada kau rasakan. Sedang dirimu makin tua, badanmu tak kekar lagi, namun tetap bertahan. Oh ayah dan ibuku, sedari aku kecil, kau timang, kau belai aku. Oh engkau sayangi diriku hingga ku dewasa. Dari siksa neraka. Sedari aku kecil, kau timang, kau belai aku. Oh engkau sayangi diriku hingga ku dewasa. Oh hingga ku dewasa. Apa? Kalian belum berhasil menemukan kedua orang tuaku di kandang besi? Maaf Pak, hampir 10 hari kami mencarinya. Sekarang cepat kalian pergi lagi, dan jangan kembali lagi ke sini sebelum menemukan kedua orang tuaku. Baik Pak, kami akan pergi mencari mereka. Permisi Pak. Ya. Permisi Pak. Ma, Pak, saya telah terbujuk oleh bisikan setan agar tidak mengakui emak sama bapak sebagai orang tua saya. Saya benar-benar menyesal, Ma. Saya nggak mungkin bisa hidup kalau belum mendapatkan maaf dari emak dan bapak. Bagaimana Kang? Keadaan Pak Bupati? Apa orang tuanya sudah berhasil ditemukan? Belum. Padahal setiap hari kami sudah mencarinya, tapi tetap tidak ketemu. Kasihan Pak Bupati. Mudah-mudahan saja berhasil ditemukan ya. Biar Pak Bupati bisa minta maaf. Karena kemarahan orang tua merupakan murkanya Allah. Iya. Astagfirullahaladzim, Mak. Astagfirullah, Mak. Bonca. Mungkin tidak akan lama lagi. Sudah. Jangan bicara seperti itu, Mak.
Jangan kamu ingat anak itu lagi. Ya, nanti sakitmu bertambah parah. Sudah tidak lama lagi. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Astagfirullahaladzim, Ma. Nyebut, Ma. Nyebut. Badanku dingin semua, Pak. Nyebut, Ma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ma. Jangan tinggalkan aku. Besar-besarnya gunung, oh lebih besar dosaku. Ampunilah dosaku, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pengasih. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Besar-besarnya gunung, oh lebih besar dosaku. Ampunilah dosaku, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pengasih. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Oh ampunilah, oh ampunilah. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Oh ampunilah.
ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Ya Allah, ampunilah kesalahan hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba memang anak durhaka yang gak tahu balas budi kepada orang tua, ya Allah. Ya Allah, Lebih baik aku mati, ya Allah, daripada harus mendengarkan berita seperti ini, ya Allah. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Apa artinya semua ini? Apa artinya kedudukan kalau harus menyakitkan seperti ini? Aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau pulang, ya Allah. Masya Allah, kasihan Pak Bupati. Iya. Maaf Pak Bupati. Rupanya penyakit yang Bapak derita ini akibat dari perbuatan Bapak sendiri. Saya lihat Bapak membuat kesalahan besar terhadap orang tua. Jadi, kalau saya mendapatkan maaf dari kedua orang tua saya bisa sembuh dari penyakit saya ini, Kiai. Insya Allah. Karena semua kejadian yang selama ini Bapak derita pasti ada sebabnya. Iya, saya memang salah. Saya benar-benar salah. Saya durhaka sama orang tua saya sendiri. Saran saya, carilah orang tua Bapak. Minta maaf pada mereka, mudah-mudahan mereka mau memaafkan. Tapi kami sudah mencarinya ke seluruh pelosok Banten, Kiai. Tetap juga tidak diketemukan. Kenapa tidak cari ke rumah mereka di kandang besi? Saya yakin mereka pulang ke kampung halaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Pak Boncel. Aduh. Kemana perginya Pak Boncel ya? Udah 2 hari ini nih, gua lewat sini Pak Boncel nggak ada di rumah. Kemana dia pergi ya? Tapi pergi kemana ya? Setahu gua, setelah istrinya meninggal, Pak Boncel selalu sakit-sakitan di rumah. Atau jangan-jangan ada apa-apa dengan Pak Boncel di dalam? Bodoh amat ah, gua dobrak pintunya. Pak Boncel? Pak? Masya Allah, Pak Boncel? Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak? Sayang ya, Hir. Si Boncel nggak ngakuin kalau mereka orang tuanya. Coba kalau si Boncel berbuat baik, pasti dia dapat rezeki yang banyak dari Allah. Betul. Tapi sayang, harta dan tahta membuat Boncel jadi gelap mata. Kasihan kedua orang tua Boncel. Selama hidup mereka menderita. Boncel benar-benar anak durhaka. Ya Allah, kenapa aku bermimpi bertemu emak sama bapak? Kenapa mereka berpakaian putih-putih? Apa mereka sudah meninggal? Tidak, ini gak mungkin.
Ya Allah, izinkan hamba bertemu dengan orang tua hamba, ya Allah. Aku harus ke sana. Ya, aku harus ke sana. Boncel memang anak durhaka, Pak. Boncel memang pantas mendapatkan hukuman dari Allah. Ma. Ya Allah, kapan aku bisa ketemu sama Mbak, ya Allah? Kapan kita sampai? Kenapa belum sampai di kandang besi juga? Sabar, Pak. Sekitar 2 jam lagi. Perjalanan kita memang sangat jauh. Ya Allah, masih jauh. Padahal aku sudah menggunakan mobil dari Banten ke kandang besi. Lalu bagaimana dengan orang tuaku, ya Allah? Mereka pasti melakukan perjalanan sangat jauh untuk mencari dan menemuiku. Padahal emak sama bapak mereka sudah tua. Aku memang pantas dihukum, ya Allah. Sabar ya, Pak. Siapa yang datang tuh? Mari, Pak. Ada apa ini? Kenapa tidak ada yang menyambutku? Iya, kasihan banget ya. Kenapa semuanya diam? Cepat bawa aku masuk. Aku yang bertemu dengan emak sama bapak. Iya, Pak. Ma, bapak, ini Boncel, Ma. Boncel mau minta maaf sama emak sama bapak. Kita lihat ke sana yuk. Bapak, ini Boncel, Mak. Boncel mau minta maaf sama Mak. Mak, keluar, Mak. Pak. Mak. Pak. Di mana kalian? Mak. Bapak. Kenapa kalian tidak mau menemui Boncel, Mak? Mak. Hei. Di mana Mak dan Bapakku? Mak. Bapak. Di mana kalian? Hei, apa kalian semua tuli? Kenapa tidak menjawab pertanyaanku? Cel, sabar Cel, sabar. Siapa kamu? Aku Kohir, teman kamu waktu bekerja di tempat Pak Karta. Bang Kohir, cepat katakan Bang Kohir, di mana kedua orang tuaku sekarang, Bang Kohir? Maaf Cel, kedua orang tua kamu sudah wafat. Jadi kedua orang tuaku sudah meninggal.
Benar, sewaktu mereka pulang dari Baten, mereka jatuh sakit. Iya, nggak lama setelah itu, Mak Boncel wafat. Kemudian disusul oleh bapakmu. Kuburan mereka nggak jauh dari sini. Ampuni kesalahan Boncel, Ma. Boncel memang anak durhaka, Ma. Ma. Pak, Boncel memang anak yang berdosa, Pak. Apa artinya hidup jadi bupati, Pak? Kalau akhirnya durhaka sama orang tua. Sabar, Cel. Mungkin ini sudah takdir dari Allah. Lebih baik kita doakan arwah kedua orang tuamu agar diterima di sisi Allah. Sabar, Cel. Tidak. Kalian boleh pulang ke Banten. Aku tidak akan kembali ke sana. Aku akan tinggal di sini bersama kedua orang tuaku yang kukhianati.
Pak. Sabar, Pak. Kita harus merelakan semua yang telah terjadi ini. Jangan sampai Bapak membuat masalah baru lagi. Benar, Pak. Sebaiknya kita kembali ke Banten. Sebab pekerjaan menunggu, Pak. Tugas! Tugas! Kalian tahu, akibat tugas seperti itulah aku jadi durhaka sama orang tua. Kalian cepat pergi, pergi semuanya dari sini. Bapak, maaf. Bocah, Masya Allah. Pak, jadi begini. Astagfirullah.